Kabar ini, kabar terkabar. Menarik selama sepekan terakhir dan kemudian cukup ramai diperbincangkan sekarang adalah ketika momen Pak Oso sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Medan kemarin. 1 jam katanya membahas soal makanan, tapi sebenarnya membahas apa sih Pak? Masa bahas soal makanan 1 jam itu kan, iya, itu udah bisa masak Pak, udah jadi lontong Medannya. Lontong Medan. Iya. Aduh, saya juga bingung ya. Kenapa sih orang curiga betul ya kalau saya ketemu Pak Jokowi, ketemu orang gitu, kok jadi pertanyaan begitu ya? Aneh juga ini. Kok mungkin karena ini suasana menjelang politik mungkin ya. Momen ya. Momen politik mungkin. Saya kira saya sering ketemu sama Pak Jokowi itu. Biasa-biasa aja tuh. Kayak yang lalu juga begitu. Saya ditanya, ada apa ketemu? Loh, orang lain yang ketemu Pak Jokowi kok ditanya ada apa? Kok saya aja yang ditanya ada apa? Nggak ada apa-apa. Jadi nggak tahu Pak Jokowi itu baik sama semua orang. Dia melayani sama semua rakyatnya. Ya kalau ada orang merasa dekat sama dia, ya itu sah-sah saja. Ya kan? Tapi ya itu yang saya kenal Pak Jokowi ini orang yang konsisten juga gitu. Konsisten ya. Jadi apakah ada di momen 1 jam itu Bapak mengonfirmasi kedekatan Pak Jokowi dengan pihak-pihak tertentu atau tidak? Orang dia nggak nanya dan dia juga nggak cerita. Saya tahu kalau dia cerita, kalau dia ada sesuatu pasti dia cerita. Sama saya terutama ya, bukan karena khusus dengan saya enggak, tapi gampang kok kalau melihat. Tapi saya nggak ada lihat yang luar biasa begitu. Kalau ada orang merasa dekat, foto dekat, melakukan hal-hal yang dekat sama dia, itu biasa. Pinter-pinternya orang itu aja mengemas atau memanggil wartawan untuk bagaimana membesar-besarkan. Bisa aja, ya kan? Jadi, saya juga bisa bikin begitu. Jadi kalau yang selama ini mengaku dekat itu hanya klaim, menurut Pak Oso? Kalau menurut saya pasti klaim, karena begini, Pak Jokowi ini, aduh, sulit dibaca. Saya, sorry ya, mungkin saya salah. Katakan deket orang itu belum tentu. Katakan nggak deket, ya deket. Karena orangnya begitu, gimana? Tapi Pak Oso kemarin sempat sudah berhasil membaca lalu mengatakan 1000% yakin. Jadi sebenarnya keyakinan itu yakin atas apa Pak? Saya yakin apa yang ada dalam pikiran Pak Jokowi itu hanya dia yang tahu. Dan semua di sini tertawa. Semua orang-orang itu nggak tahu apa dalam pikiran dia. Pikiran dia bisa berubah besok, kita juga nggak tahu. Ini hari dia dekat di sini, besok dia dekat di sini. Tapi yang dipilihnya ada yang di situ, kita juga nggak tahu. Siapa yang bisa membaca? Dan pernah nggak beliau mengatakan, saya mendukung si ini, selain apa yang dia pernah ucapkan? Makanya. Jadi apakah selama ini kita semua, publik dan juga media, mungkin salah menafsirkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Anda tuh yang pinter. Itu yang terjadi? Loh, mungkin. Karena pikiran saya dengan pikiran Anda pasti beda. Pikiran Pak Jokowi juga pasti beda dengan Anda. Karena Anda nggak tanya sama dia kan. Coba kalau Anda tanya sendiri. Nanti jawabannya apa baru Anda tahu. Jadi selama 1 jam itu apakah ada momen atau kesempatan untuk mengonfirmasi beberapa hal berkaitan dengan kemana arah dukungannya, kemana sebenarnya hati beliau atau bagaimana? Kita nggak bicara ketemu itu, nggak bicara dukung-dukungan. Yang kita bicara itu adalah, Bung, ada apa di sini? Katanya lagi apa aja ke sini? Saya lagi jalan pagi dengan Partai Hanura dengan kader-kader saya di Sumatera Utara, Pak. Oh, seneng dia. Bagus katanya. Kok saya nggak diajak katanya. Nah, saya nggak tahu Bapak
acaranya bagaimana. Kan acara Bapak saya nggak tahu, saya bilang. Nah, tapi kan dia tanya, gitu. Saya tentu cerita apa adanya. Saya sedang mengadakan temu kader, lantas jalan pagi bersama-sama kader dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut kepada kita. Gitu aja. Ya, tapi cerita-cerita lain nggak ada, cerita capres, capros. Ya, tapi saya paham, kami paham, dan Pak Oso pasti juga tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena melihat dinamika yang akhir-akhir ini terjadi. Ada poros yang kemudian lepas, kemudian bergabung ke satu poros, kemudian dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Oso, dinamika partai politik saat ini dengan baca pres A, B, C, bagaimana menjaganya dan apakah ini masih akan terus sama? Karena sekali lagi politik itu kan fluid, sangat cair sampai sekarang bahkan. Anda tepat, politik itu cair sampai sekarang ini. Jadi sama sekali tidak bisa dibaca? Artinya nggak kebaca kan? Jadi bagaimana orang mau menuduh bahwa Pak Jokowi bikin statement dengan saya, atau saya mendapat statement dari Pak Jokowi, apalagi menyuruh saya? Nggak mungkin. Jokowi bukan orangnya yang suka nyuruh-nyuruh orang begitu. Waduh. Termasuk poros-poros partai politik yang terbentuk? Kecuali kalau pegawainya atau stafnya atau kabinetnya, itu dia bisa perintah-perintah. Ya, kalau dengan orang nggak mungkin. Nggak mungkin dengan orang. Bukan sifatnya Pak Jokowi seperti itu. Ini presiden luar biasa. Presiden juga ini bener. Aduh, ngeri. Aduh, saya melihat itu aja. Perang Indonesia itu Amerika sama Rusia. Ya. Itu perang stop hanya untuk dia lewat ke Ukraina dan ke Rusia. Siapa di dunia ada presiden yang kayak gitu? Udah itu bawa istri lagi. Aduh. Itu di internasional begitu hebat dia, ya kan? Di internasional luar biasa diakui, dihormati, ya, diagung-agungkan oleh negara-negara. Kita di sini kok adem-adem aja gitu, ya kan? Apakah kita belum, kesadaran politik kita belum di tingkat yang seperti itu, atau ada orang-orang yang jahil-jahil di dalam negeri ini yang tidak ingin melihat Indonesia ini maju? Anda lihat ada itu sekarang? Mungkin saja. Saya juga nggak berani nuduh begitu. Orang ini kan harus dibuktikan semua. Tapi suasana kebatinan politiknya begitu. Suasana kebatinan politiknya begitu. Pak Oso, kalau melihat sekarang, perkembangan yang sekarang, jadi apakah menurut Pak Oso sendiri, poros-poros yang sudah terbentuk bisa saja berubah dan bisa saja bergabung, bisa ada yang meloncat, atau bagaimana Pak Oso? Itulah saya bilang. Berikan pencerahan kepada kami. Kalau saya bilang kan begini. Masyarakat awam ini. Jangan sekali-sekali karena pemimpin di Republik ini adalah memerlukan tangannya Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang, belum kau jadi, katanya nggak bakalan jadi. Jadi kalau Jokowi itu udah jelas, 2 kali jadi gitu. Bahkan orang masih banyak minta dia 3 kali. Masih banyak yang mengatakan harus diperpanjang. Kenapa? Khawatir katanya dengan apa yang sudah dilakukan oleh presiden sekarang ini. Terutama membangun infrastruktur di daerah-daerah. Saya terus terang, itu fakta. Lantas kemudian harga minyak di Jakarta dengan di Papua yang bedanya kayak langit sama bumi, di sana 80-100 ribu, di sini hanya 8 ribu. Sekarang bisa sama harganya, satu harga. Terus siapa yang pernah bikin begitu? Selama presiden yang ada di Republik ini, hanya dia. Itu kemudian pelabuhan-pelabuhan, ya. Kemudian lapangan terbang, infrastruktur, industri, terus kemudian semi finishing product until finished product. Dia tidak mau lagi jual raw material. Terus so what? So bagaimana gitu? Ya kan? Salah apa yang tidak bisa dibanggakan dengan orang seperti ini?
Dan tentu dengan konsekuensi risiko-risiko Ya. yang akan menghadapi tantangan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Iya. Tapi tetap 1000%, tetap 1000% tidak bisa terbaca ya Pak? Tidak terbaca juga. Oke, baik. Iya kan? Baik.